Selamat siang para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita ada permasalahan tentang sistem pengapian pada sepeda motor Jupiter Z. Ya, untuk teman-teman yang pengen tahu apa permasalahan yang mendasari pada sepeda motor ini, mari kita simak video-video berikut ini. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu permasalahan awal, yaitu sistem pengapian tidak berfungsi seperti itu, atau bisa dikatakan juga pengapiannya hilang kayak gitu. Nah, setelah kita cek di beberapa sistem seperti di regulator dan juga di baterai serta spool atau stator coil, itu tidak ada masalah. Hanya saja kondisi di baterainya itu tegangannya sudah nol seperti itu, atau soak. Nah, apakah tegangan baterai yang nol ini bisa mempengaruhi ke sistem pengapian? Nah, mari kita cari tahu dan mari kita simak videonya. Oke, langsung saja kita periksa pada sistem pengapian ini. Nah, untuk memeriksa sistem pengapian kita sudah lepas busi, nah, dan juga kita on kan kunci kontak. Setelah itu kita engkol apakah ada api di sini atau enggak. Nah, bisa kita lihat sini. Nah, setelah kita engkol tidak ada nyala api pada busi, yaitu permasalahan yang ada di sepeda motor ini. Oke, baik, selanjutnya akan kita coba pancing menggunakan baterai charger. Apakah setelah kita pancing ada muncul api pada sistem pengapian atau tidak. Oke, kita hidupkan. Setelah itu kita coba on kan kunci kontak dan kita engkol kembali. Ya, kita ulangi lagi. Ya, bisa kita lihat sini, setelah kita pancing menggunakan baterai charger ternyata apinya itu ada. Kira-kira permasalahan yang tepat di sini dan juga solusi yang benar seperti apa, mari kita simak terus ya. Ya, perhatikan, setelah kita periksa tadi, kita pancing menggunakan baterai charger, ternyata busi memercikan bunga api ya. Nah, untuk itu saya langsung fokus kepada sistem pengisian yang ada di sepeda motor ini. Oke, kenapa sistem pengisian? Karena sistem pengisian ini berfungsi untuk mengisi tegangan baterai ya teman-teman. Oke, selain itu juga kalau sistem pengisian enggak berfungsi, otomatis tegangan baterai itu lama-kelamaan akan ngedrop seperti itu ya. Nah, sehingga sistem pengisian juga sangat penting di sini. Dan untuk itu akan kita periksa kondisi kabelnya, sambungannya. Ya, kita langsung kupas ini isolasinya. Barangkali kondisi kabelnya ada yang putus atau memang kondisi spool yang bermasalah ya. Oke, ini belum kita lakukan pemeriksaan pada spool ya, apakah spool ini dalam kondisi putus atau tidak. Sebelum itu kita periksa dulu kabel-kabelnya ya. Oke, sebelum kita periksa perlu saya sampaikan di sini ada beberapa jenis warna kabel ya di sini ya. Untuk kabel yang saya pegang sini di tangan kanan ini ada dua warna, warna merah dan juga warna putih.
Ya, untuk dua warna ini adalah kabel yang berasal dari pickup pulsar. Nah, ini berasal dari pickup pulsar. Dan kabel yang lain seperti sini yang saya pegang di tangan kiri ini warna putih, hitam, dan juga kuning. Untuk warna putih ini adalah kabel pengisian. Nah, ini kabel pengisian nih, jalur pengisian. Terus kabel yang hitam ini adalah kabel masa spool, dan kabel yang warna kuning ini adalah kabel jalur lampu ini ya. Oke, nanti kelima kabel ini akan kita periksa. Oke, selanjutnya akan kita periksa kondisi spool dan juga pickup pulsar ya, apakah kondisi keduanya ini dalam kondisi baik-baik saja atau bermasalah. Oke, caranya kita periksa menggunakan multitester ya. Posisikan probnya, bukan prob, selektornya kita posisikan menuju 1 kali atau 1K ohm ya, 1 kilo ohm ya. Kita hubungkan, nah ini kita hubungkan di satu probnya, kita tempelkan di kabel masa, dan satunya kita cek, nah ini di kabel pengapian lampu nih ya. Bisa kita lihat pergerakan jarum. Nah, ini menandakan bahwa jalur kelistrikan lampu ini nggak bermasalah ya teman-teman. Nah, ini terus selanjutnya kita periksa juga untuk jalur pengisian nih, kabel warna putih ini ya. Kita periksa, caranya sama. Bisa teman-teman lihat pergerakan jarum pada multitester ini ya. Artinya kedua jalur ini enggak masalah ya teman-teman. Yang selanjutnya akan kita periksa adalah kondisi dari pickup pulsar ya, pickup pulsar. Untuk pickup pulsar ini dua kabel ini, kabel warna merah dan juga putih. Kita langsung hubungkan saja kedua jalur ini menggunakan multitester. Kita amati pergerakan jarum pada multitester ya. Bisa kita lihat, nah ini kondisi pickup pulsar juga enggak masalah ya, artinya nah bisa dilihat dari pergerakan jarum pada multitester. Sebelum kita lakukan penanganan pada sepeda motor ini, perlu saya sampaikan khususnya di keluarga Yamaha seperti Vega ZR, Jupiter Z, yang robot ini sering sekali mengalami kendala pada sistem pengapian kayak gitu. Terkhusus di sepeda motor ini itu sistem pengapian bermasalah. Jadi ketika saya amati, tegangan baterai ini sudah low atau sudah sowak kayak gitu ya bahasanya. Tetapi di sistem yang lain seperti kondisi dari spool atau stator coil itu juga baik, dan juga di regulator atau kiprok pun baik, tapi hanya saja di tegangan baterai yang low. Tapi apakah tegangan baterai low ini bisa mempengaruhi pada sistem pengapian? Itu masalahnya. Mungkin ada teman-teman subscriber atau penonton yang tahu apakah ada pengaruh pada tegangan baterai dengan sistem pengapian khususnya di sepeda motor Jupiter Z ini. Silakan komen di kolom komentar supaya bisa berkembang pengetahuan kita. Itu. Baik, untuk itu saya punya satu solusi. Jika kondisi baterai itu low tegangannya, kita bisa mengambil satu alternatif, yaitu dengan cara kita ambilkan arus langsung dari spool atau dari stator coil.
arus dari stator coil itu nanti akan kita coba langsung masukkan ke CDI. Nah, ke CDI kita akan langsung masukkan ke CDI kayak gitu. Nah, soalnya untuk permasalahan kali ini ketika kita pancing menggunakan baterai charger itu api ada kayak gitu, sedangkan ketika baterai charger ini kita lepaskan kembali hilang lagi kayak gitu. Langsung saja akan kita selesaikan permasalahan ini. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Untuk bisa memberikan alternatif ketika tegangan baterai ini sudah tidak ada atau low atau bahkan short, kita bisa mengambilkan langsung dari arah spool sini ya, atau stator coil kita ambilkan dari jalur yang kabel putih ini. Sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk kabel sini warna putih ini adalah untuk pengapian dan juga pengisian ya, pengisian. Terus yang hitam ini adalah massa dan ini adalah penerangan. Untuk bisa kita gunakan kabel putih ini langsung kita masukkan ke CDI ya. Jadi kita masukkan kabel putih ini, arus dari kabel putih ini masuk ke CDI ya. Jadi tujuannya adalah untuk membackup tegangan, tegangan input dari baterai. Karena tegangan baterainya nggak ada, maka kita ambilkan langsung dari spool seperti itu ya. Caranya gini, kita bisa menggunakan kabel jumper seperti ini, atau bisa langsung disambung juga nggak apa-apa. Ini kabel ini putih kita sambungkan ke input CDI kayak gitu ya. Ujung yang tadi kabel jumper ini kita langsung hubungkan dengan kabel warna coklat ini. Kabel warna coklat yang ada di input CDI ini, kita sambungkan langsung. Ini tujuannya adalah untuk membackup tegangan dari baterai ya teman-teman ya, karena kondisi baterai ini itu sudah short itu ya. Kondisi baterai sudah short, kita bisa mengambil arus langsung dari spool kayak gitu. Untuk itu akan kita cek apakah ada api pada sistem pengapian. Akan kita cek. Baik, akan langsung kita coba apakah ini kita berhasil ya dalam memberikan alternatif pada aki sepeda motor yang short, khususnya di sepeda motor Jupiter Z ya. Akan kita coba. Ini bisa kita hidupkan sepeda motor setelah memang kondisi baterainya itu ngedrop itu ya. Ini teman-teman juga bisa melihat ketika kita cabut ya, ketika kita cabut kabel jumper ini ya, maka sepeda motor akan mati. Ini yang menyebabkan adalah tegangan baterainya low atau short gitu ya. Jadi tidak ada arus yang masuk ke CDI kayak gitu. Semoga video yang saya tayangkan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman subscriber khususnya, dan juga umumnya pada para penonton yang suka dengan dunia otomotif. Untuk itu jangan lupa bantu berkembang channel YouTube Andi Suprianto dengan cara tonton videonya, dan juga jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih.